atau ngejelasin sedikit tentang aturan substitusi dan integral parsial. Nah, untuk pendahuluannya, aturan rantai atau tadi ya, aturan substitusi ini sebenarnya adalah memungkinkan kita untuk membedakan berbagai macam fungsi gitu. Tapi kita dapat menemukan antiturunan hanya untuk rentang fungsi yang terbatas. Atau terkadang kita dapat menggunakan substitusi atau perubahan variabel untuk menulis ulang fungsi dalam bentuk yang dapat kita integrasikan. Jadi di aturan substitusi ini biasanya kita manfaatin perubahan variabel. Jadi biasanya kita melakukan pemisalan gitu biar mempermudah integralnya. Nah, biar gampang kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, misalkan kayak gini. Dari yang paling sederhana ini ada integral dari x tambah 2 terus di pangkat 5 dx. Nah, kalau kita pakai integral biasa, mungkin step yang bakal kita lakuin adalah keluarin si kurungnya atau si pangkat 5-nya. Jadi kita kaliin semuanya gitu. Tapi kan itu relatif tidak efisien dan memakan waktu yang cukup banyak ya. Nah, jadi kita manfaatin aturan substitusi ini. Caranya, nah, kita lakukan pemisalan, misalkan U gitu. U sama dengan X tambah 2. Nah, dari itu kita lakukan penurunan terhadap U dan X. Jadi DU sama dengan DX. Dari situ, nah oke. Dari situ kita ke sini dulu ya. Dari situ kita masukin tadi, ini kan rubah jadi U ya. Jadi U pangkat 5 DU. Jangan lupa DX-nya berubah jadi U, DU. Setelah itu baru kita integralkan. Karena kalau udah dapet kayak gini kan jauh lebih mudah. Jadi 1/6 U pangkat 6 tambah C. Jangan lupa, kita kan di awal lakukan pemisalan gitu ya. Jangan lupa di akhir diubah lagi bentuk U-nya. Berarti di sini jadi, ada typo ya sepertinya. Oke, X tambah 2 pangkat 6/6 tambah C. Kurang lebih kayak gitu. Ya, jangan lupa, ini cukup penting. Jangan lupa untuk ganti nilai U kembali ke pemisalannya di awal. Kayak gitu. Jadi nggak terlalu susah kalau buat aturan ini. Contoh lainnya, nah ini yang cukup tricky. Karena ada dua gitu, karena ada dua dua pemisalan yang bisa kita ambil. Bisa ambil 2x-nya atau si ininya, akar 1 tambah x kuadrat. Nah, gimana? Umumnya kalau substitusi ini kita biasanya ambil si derajat polinom tertinggi gitu biasanya. Jadi dalam hal ini kan si x kuadrat ya, 1 tambah x kuadrat. Jadi kita lakukan pemisalannya ke yang ini. Jadi, nah ya, lakukan lakukan turunan dulu gitu. Bisa diuji juga pakai turunan sih sebenarnya, kalau bingung juga. Nah, jadi kita ambilnya U. U-nya yang 1 tambah X kuadrat. Gitu. Terus kayak biasa, caranya kita turunin masing-masing. Jadi dapat DU sama DX-nya. Di situ tinggal dimasukin ke integralnya. Berarti kan berubah semua ya. Yang ini jadi U, terus pangkat setengah dikali DU. Di sini kenapa akarnya nggak ikut? Sebenarnya untuk mempermudah penurunan aja sih. Sebenarnya kalau kita kasih akar lagi terus turunin, tetap cukup ribet juga sih nanti malahan. Jadi biasanya diambil aja dalamnya. Sama kayak yang contoh sebelumnya juga, kita cuma ambil dalamnya aja. Kayak gitu. Habis ini dari sini kan gampang ya, tinggal integral biasa aja. Jadi dapat 2/3 U pangkat 3/2. Jangan lupa diganti lagi ya kayak di awal. Si U-nya berarti jadi 1 tambah X kuadrat. Jadi didapatlah 2/3 1 tambah X kuadrat 3/2 tambah C. Kayak gitu. Terus masih ada contoh lain. Oke, nah ini contoh lainnya juga sama cara ngerjainnya. Berarti udah jelas ya U-nya yang dalam.
si 4x minus 1. Terus turunin biasa. Nah, apa ya namanya? Biasanya kan kita mengubah si dx ya. Jadi biasanya sering juga kita pindahin si 4-nya itu ke kiri biar si dx sendiri gitu. Nah, iya, atau cari dx-nya gitu, dx-nya sama dengan bla bla bla. Nah, jadi tinggal masukin biasa, dapatlah 2/3 U pangkat 3/2 kali 1/4 tambah C. Jangan lupa lagi untuk ubah U-nya ke 4x-1. Nah, ini disederhanain baru ubah. Kayak gitu. Contoh lain, nah ini contoh lainnya dari trigonometri. Oke, coba aku kerjain. Ada cos, ada 7x plus 5. Berarti yang kita lakukan pemisalan yang ini ya, yang ini apa ya? U. Jadi U itu sama dengan 7x tambah 5. Berarti turunannya DU sama dengan ini 7 dx. Karena kita butuhnya dx-nya aja, jadi pindahin ya 7-nya, jadi 7 du sama dengan dx. Nah, habis ini tinggal kita tulis ulang aja. Jadi cos, ini berubah jadi U, kali 1/7 du. Ini kan apa ya, konstanta bisa keluarin ke depan ya kalau di integral. Nah, jadi tinggal sisa cos-nya aja. Oke. Terus berarti integral dari cos adalah sin ya. Sin U tambah C. Jangan lupa ubah lagi ke awal. Berarti jadi 7x tambah 5 tambah C. Oke, gitu. Atau ini step-stepnya. Ya, hasilnya sama. Gitu. Nah, untuk soal nomor 5 ini ada 2 yang bisa kita ambil. Ada x kuadrat, ada x pangkat 3. Nah, gimana kita nentuinnya? Balik lagi ke sebelumnya, kita bisa coba dulu turunin dua-duanya. Misalkan U-nya itu sama dengan x kuadrat. Berarti kalau U-nya x kuadrat, turunannya jadi DU sama dengan 2x dx gitu ya. Nah, kan kita agak susah ya kalau ambil U-nya x kuadrat, berarti nanti di sininya jadi sin UX ya. Nah, jadi ada 2 variabel gitu kan. Sedangkan kita maunya ngubah semuanya jadi U. Jangan ada X. Atau bisa sih bentuk lainnya jadi berapa sih? 3/2 ya. 3/2. Ini bisa sih. Jadi 3/2 juga bisa. Cuman balik lagi, ini juga termasuk apa ya, cukup rumit juga untuk diselesaikan untuk trigono yang ada pangkat-pangkat. Jadi kita baiknya hindari bentuk-bentuk seperti ini. Coba kita hapus. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita ambil si U-nya yang X pangkat 3. U-nya adalah X pangkat 3. Jadi dengan turunan biasa aja. Nah, jadi dapat DU per 3X pangkat 2 sama dengan DX. Nah, tinggal masukin lagi sih. Jadi X kuadrat sin ini U DU per 3X kuadrat. Nah, ini kan bisa saya coret, ini coret. Jadi sisa 1/3 kita keluarin ke depan. Dapatlah sin U DU. Berarti integral dari sin itu adalah minus cos U tambah C. Jangan lupa ubah lagi ke pemisahan awalnya. Jadi X pangkat 3 tambah C. Seperti itu. Oke, ini coba. Ada caranya. Nah, ya. Hasilnya 2 sigma. Oke.
Nah, gimana untuk kasusnya ada dua fungsi gitu. Ada sin sama ada cos. Nah, biasanya untuk aturan substitusi ini biasanya kita ngambil apa ya kayak fungsi yang punya derajat polinom tertinggi. Dalam hal ini berarti si sin karena dia derajat polinomnya 4 sedangkan cos cuma 1. Jadi kita lakukan pemisalannya ke si sin gitu. Nah, ya jadi lakukan pemisalannya ke sin berarti U sama dengan sin X. Jadi tinggal turunin. Nah, masukin ke awal gitu. Nah, juga di sini kita bisa langsung coret juga kan cos-nya jadi sama-sama hilang. Jadi kita benar-benar tinggal nyisain si U-nya aja. Sini kalau udah dapat U gampang, jadi kita tinggal integralin biasa, memasukin U-nya ke kondisi awalnya. Kayak gitu. Nah, buat soal 7 ini, untuk contoh 7 ini cukup berbeda sedikit karena di sini kan ada tan X sama secant kuadrat X. Kalau lihat dari derajat polinomnya, si secant dia lebih besar ya. Dia pangkat 2, sedangkan tan pangkat 1. Tapi nggak selamanya kita ngambil fungsi trigonometri yang derajat tertinggi. Jadi misalkan kita, nah ya ini, nah kalau di sini diambilnya ternyata yang si tan X-nya. Kenapa? Karena setelah kita coba turunin tan X itu akan dapetin nilai secant kuadrat ya. Jadi secara nggak langsung kita bisa langsung hilangin secant kuadratnya. Nah, berarti oke. Nah, jangan lupa karena ini adalah integral tentu, harus dilihat juga bahwa kalau kita ngelakuin aturan substitusi ini, batas-batasnya itu otomatis harus berubah atau harus ngikutin si pemisalan yang kita lakuin. Jangan biarin kayak awal. Kenapa? Karena bakal mempengaruhi nilai hasilnya. Kayak gitu. Dalam hal ini kita akan ngerubah si tan X-nya jadi U. Berarti semua batas-batas barunya, yang berarti si 0 sama pi per 4 juga harus ikut berubah terhadap U. Jadi kita langsung masukin aja ke nilai U-nya. Jadi tan 0 itu sebenarnya 0, tan pi per 4 atau 45 derajat ya, 1 berarti. Jadi kita punya batas-batas baru yaitu 0 dan 1. Nah, jadi kita bisa tulis ulang integralnya jadi kayak gini. Jadi integral dari 0 sampai 1 dari U du. Kayak gitu. Jadi kita langsung integralin biasa. Nah, dari sini karena kita udah ngubah si batas-batasnya terhadap U, bukan terhadap X lagi. Jadi kita nggak perlu ngubah si U-nya. Itu kelebihannya kalau kita ngubah ke batas baru. Jadi kita nggak perlu ubah lagi si ininya ke tan X. Kayak gitu. Jadi kita bisa langsung hitung aja. Jadi nanti dapat hasilnya setengah. Kayak gitu. Ini untuk cara pertama. Nah, ada cara lain di mana kita nggak ngubah si batas-batasnya. Jadi kita hitung biasa, baru nanti kita masukin batas-batas awalnya. Nah, soalnya kayak gini. Jadi step awalnya sama. Kita lakukan pemisalan dulu, terus turunin. Nah, nanti dapat integral baru. Cuman harusnya di sini yang berbeda, kita nggak tulis dulu sih batas-batasnya. Nah, iya, jadi jangan tulis batas-batasnya. Jadi kita tulis dulu integral tak tentunya dulu. Oke, habis itu kita integralkan biasa. Nah, dari sini baru kita masukin si U-nya jadi tan X. Jadi kayak ke pemisalan awalnya. Nah, baru kita masukin batas-batas awalnya. Nah, setelah kita hitung, nilainya bakal sama aja, yaitu setengah juga sih nanti nilainya. Nah, gitu. Jadi ada dua cara untuk integral tentu. Nah, sebenarnya
pemilihan yang mana yang harus digunain terserah sih, yang penting konsisten dari awal. Jadi jangan tiba-tiba berubah di tengah gitu. Oke. Nah, contoh terakhir deh kayaknya. Nah, buat contoh 8 ini sama halnya ya, ada batas-batasnya, berarti ini integral tentu. Nah, kalau dari sini kita udah jelas ya, bisa ngambil yang U-nya adalah yang ini, karena dia punya X pangkat 3. Jadi kalau kita turunin pasti dapat ini ya sebenarnya. Jadi ini juga sama caranya. Oke. Nah, di sini pakai contoh kita bikin batas-batas baru. Oke, udah dapat. Nah, jadi dapat integral barunya. Integral 0 sampai 2, terus U pangkat setengah DU. Di sini kita langsung ubah, dan batasnya harus konsisten pakai yang baru. Jangan tiba-tiba rubah lagi ke awal. Harus konsisten. Jadi nanti kita langsung masukin aja, dapatlah nilainya. Berapa ini? 4/3 akar 2. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih gitu buat aturan substitusi. Cukup singkat sih soalnya. Soalnya prinsipnya cuma lakukan pemisahan-pemisahan aja. Jadi nggak ada kasus-kasus yang cukup panjang untuk diselesaikan. Sebelum kita masuk ke integral parsial, ada yang mau tanyain dulu nggak sejauh ini? Aku tunggu sampai 8 pas deh. Oke, kayaknya masih aman untuk sejauh ini. Jadi aku lanjut ke integral parsial. Oke, buat integral parsial, kita dapetinnya pertama-tama dari aturan rantai. Aturan rantai dari turunan. Jadi, turunan dari U kali V berarti kan U dikali turunan V tambah V dikali turunan U. Ini yang biasa, atau secara umum biasanya kita lebih kenalnya gini ya.
U dikali gini, ya gini. Nah, dari sini kemudian kita lakukan integral. Jadi kita lakukan pengintegralan pada setiap bagian. Jadi nanti tersisa, jadi cuma tersisa, nah ya ini, teorema dasar kalkulus masih tahu kita bahwa kalau kita ngambil turunan dari integral, maka kita mendapatkan fungsi aslinya. Jadi gitu, kayak turunan terus diintegralin lagi, jadi nyisain fungsi aslinya. Karena turunan sama integral itu kan saling membatalkan ya satu sama lain. Oke, jadi nanti dari sini, nah ini. Jadi kita dapat persamaan di mana U kali V akan sama dengan integral dari U dV tambah integral V du. Nah, atau kita pindah ruaskan jadi integral U kali dV sama dengan U kali V dikurangin integral V kali du. Nah, ini adalah rumus dari integrasi parsial atau integral parsial yang kita kenal. Nah, prinsipnya itu sama kayak metode substitusi, dapat dianggap sebagai aturan rantai untuk integrasi. Nah, integral parsial juga bisa kita anggap sebagai aturan perkalian untuk integral, gitu. Saat menggunakan rumus ini, perlu dipilih bagian mana yang akan dari integran sebagai U dan mana sebagai dV. Nah, ini cukup penting juga ya pemilihan U dan dV-nya, karena akan menentukan proses integralnya. Nah, saat kita mau memilih U dan V, kita ingin mencari U yang bisa disederhanakan setelah ngambil turunan, dan dV yang tidak akan terlalu rumit setelah diintegralkan. Nah, di sini kan kita mengubah ya si dV-nya jadi V, berarti kan kita secara nggak langsung kita integralin. Jadi pemilihannya itu harus yang mudah diintegralkan, sedangkan buat U cari yang mudah untuk diturunkan. Kayak gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ada integral X dikali E pangkat X dari dx. Nah, untuk penentuan mana U dan mana V, balik lagi ke pernyataan tadi di awal ya. Kalau U itu harus mudah diturunin, dan dv itu harus mudah diintegralin. Nah, dalam hal ini, yang paling mudah kita turunin adalah si X ya. Karena kalau kita turunin X, akan hasilnya 1. Jadi kalau kita turunin masing-masing ruas, jadi du sama dengan dx. Oke, kalau buat dv-nya berarti sisanya ya si e pangkat x dx. Nanti kita integralkan, jadi sama aja nilainya. Jadi v sama dengan e pangkat x. Nah, habis ini kita tinggal masukin ke si rumus integral parsial. Yang berarti ya U dikali V dikurangin integral V dikali du. Nah, jadi dapat nilainya sekian. Tuh. Nah, ini kan di sini belum beres sebenarnya. Oke, sebelum ini kan kita belum beres ya. Sebenarnya setelah ini kan jadi lebih mudah ya buat kita selesaikan. Ini integral dari e pangkat x kan sama dengan e pangkat x ya. Jadi kalau kita tulis hasil akhirnya jadi sama aja sih. Nah, ya gini jangan lupa tambah C. Kayak gitu. Jadi pikirin juga kalau si dv itu bakal diintegralin 2 kali. Bakal diintegralin 2 kali. Sedangkan U hanya diturunin 1 kali. Jadi harus dipertimbangkan juga sih pemilihannya. Itu sebenarnya yang buat soal integral parsial itu yang cukup tricky. Nah, contoh lain ada integral sin x dx. Nah, ini juga sebenarnya cukup jelas ya mana yang U, mana yang dv. Yang jelas banget sama berarti si U-nya itu x dan dv-nya adalah sin x dx. Oke, diturunin si U-nya diturunin, si dv-nya diintegralin. Dapatlah du sama dengan dx sama v sama dengan min cos x. Oke,
Berarti kita coba tulis ulang. Berarti dapat berapa nih? Integral x sin x dx sama dengan disilang ya, min x cos x dikurangin integral ini minus ketemu jadi positif aja, cos x du ya, du-nya dx ya, d-nya sama dengan dx atau sama dengan berarti ini tetap langsung berarti integral dari cos adalah sin atau positif sin x plus c. Oke. Kayak gitu. Ini untuk contoh sederhananya. Nah, nanti itu, nah ini tadi untuk penjelasannya yang lebih detail. Nah, coba buatin dulu semua. Nah, yang ini ya tadi ya, penentuan U dan dv-nya harus pertimbangan turunan sama integral. Kayak gitu. Ini buat step-stepnya yang lebih detail. Oke, kita bisa skip. Nah, saat memutuskan apa yang harus dipilih U, ini bisa salah satu cara mempermudah dalam penentuan U, yaitu dengan lipat atau singkatan dari fungsi logaritma, fungsi trigono inverse, polinom, terus eksponensial sama trigonometri. Begitu. Ini sebenarnya nggak selalu ya. Jadi ini nggak selalu pasti di U, tapi ini bisa sebagai prioritas untuk penentuan U. Jadi balik lagi harus sesuai dengan kondisi atau kasus permasalahannya. Nah, misalkan kita punya contoh lain. Nah, ini kan termasuk ya, ini jelas fungsi eksponensial, fungsi logaritmik. Ya, fungsi eksponensial logaritmik dari logaritma natural x dx. Nah, balik lagi ini kan tadi termasuk ke lipat ya. Jadi kita masukin U-nya sama dengan ln x, berarti dv-nya sama sisanya aja, berarti kan dx. Berarti sesuai cara biasa kita turunin U-nya sama integralin dv-nya. Terus masukinlah ke rumusnya. Oke, nah ya jadi nanti kita bakal dapet si U-nya itu berarti ln x, V-nya jadi x, terus V-nya jadi x, du-nya kan per x ya. Nah ya, jadi kayak gini, habis itu tinggal, nah nanti dapat lah. X ln x min 1, ini kan dari 1 ya. Integral 1 jadi x. Oke. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ada contoh lain, di mana ternyata dua-duanya termasuk dalam si LIPET. Nah, kalau kayak gini berarti kan nggak bisa gunain dua-duanya ya secara langsung sebagai U-nya. Jadi si aturan atau metode ini nggak selamanya bisa dipakai gitu. Dalam hal ini kita pakai U-nya adalah si sin X ya. Berarti si dv-nya adalah sisanya ya, e pangkat X dx. Lalu kita turunkan dan integral masing-masing. Jadi dapat cos X dx sama e pangkat X juga. Nah, ya terus masukin ke persamaannya berarti dapat e pangkat X sin X dikurangin integral e pangkat X cos X dx. Setelah ini kita lihat lagi. Ternyata di sini masih ada lagi ya. Masih ada lagi si pangkat X masih ada, trigonometrinya juga masih ada. Jadi nggak bisa langsung beres. Nah, jadi gimana caranya? Kita harus integralin lagi. Integral parsial lagi. Berarti dalam kasus ini kita pilih U-nya si cos X,
Yang turunkan dan integralkan masing-masing. Nah, terus kita masukin. Nah, ya ini yang tadi awal dari sini, kemudian yang ini berubah ya. Jadi e pangkat x cos x dikurangin integral e pangkat x minus sin x dx. Kayak gitu. Nah, terus kita coba sederhanain. Nah, dapatlah sekian ya. E pangkat x sin x dikurangi e pangkat x cos x min integral e pangkat x sin x dx. Nah, ternyata masih ditemuin lagi ya si ini e pangkat x sama trigonometri ini sin x-nya. Jadi apakah kita perlu mengintegralkannya lagi? Ternyata jawabannya nggak perlu ya. Karena kalau kita perhatiin bentuk ini ternyata sama kayak bentuk soal di awal ya. Bentuk yang ini sama bentuk yang ini itu sama. Jadi, nah di sini ya bentuknya sama kayak yang di awal. Nah, jadi kalau kita tulis ulang tadi sama soalnya jadi kayak gini. Nah, jadi kalau udah kayak gini kan kita bisa pindahin ruas aja ya. Pindahin ruas aja sih integralnya. Kiri jadi 2 integral e pangkat x sin dx sama dengan e pangkat x sin x min e pangkat x cos x. Kalau udah kayak gini, jadi kita tinggal bagi 2 aja buat ngilangin 2-nya. Jadi dapatlah nilainya atau integral dari e pangkat x sin x dx sama dengan e pangkat x sin x dikurangin e pangkat x cos x per 2 tambah c. Kayak gitu. Nah, yang ini, oke. Nah, untuk contoh lain, misalkan, nah, contoh lain juga, misalnya kayak gini. Ini kan ada T pangkat 2 sama E pangkat T ya. Kalau kita lihat aturan lipat yang tadi, seharusnya kan kita gunakan U-nya itu si E pangkat T ya, karena dia termasuk eksponensial. Tapi setelah kita coba masukin nilai U-nya itu sama dengan T kuadrat, ternyata lebih mudah. Jadi nggak selamanya aturan lipat tadi bisa digunakan. Oke, jadi di sini kita pakai U-nya T kuadrat dan diturunin sama dv-nya pakai E pangkat T, terus diintegralin. Kita tulis bentuknya jadi kayak gini. Nah, bentuk ini juga nggak bisa langsung selesai ya, harus integral parsial ulang. Jadi kita pilih lagi U-nya sama dengan 2T, dv-nya berarti sama E pangkat T, terus turunin, integralin, terus kita masukin. Jadi dapatlah integral akhir dengan ini. T kuadrat kali E pangkat T dikurangin 2T E pangkat T dikurangin 2 E pangkat T tambah C. Nah, atau kita bisa tulis cara lain untuk menyelesaikannya. Jadi kita bikin tabel turunan sama integral. Nah, tadi kan si U kita harus turunin ya, atau kita bakal turunin. Sedangkan si dv-nya kita bakal integralin. Jadi kita tulis dulu fungsi yang akan diturunin sama diintegralin. Kemudian kita turunin dulu yang U sampai nggak bisa diturunin lagi atau sampai 0. Nah, sama halnya dengan si integral, kita integralin dulu semuanya sampai ya sebanyak turunan. Kalau udah sama kayak gini, kita bisa langsung itu silang-silangin, menyilang gitu. Jadi si T kuadrat itu nanti ke sini, itu ke sini ya gitu. Nah, untuk tandanya juga lawan-lawanan gitu, jadi positif negatif gitu, dan seterusnya. Tuh nanti kalau kita coba tulis ulang, jadi kan yang ini positif, di positif T kuadrat yang ini, kemudian yang negatif berarti yang ini ya, ini negatif,
Terus yang ini ketemu sama negatif jadi positif. Sama nanti tinggal cek. Kayak gitu. Ini sebenarnya bisa digunain jadi lebih mudah juga sih. Terutama buat integral parsial yang bercabang gitu, yang lanjut-lanjut terus. Nah, ya, jadi kayak dalam beberapa kasus kita perlu mengintegralkan beberapa kali. Gitu. Jadi kadang-kadang nggak sekali integral langsung beres. Harus berproses. Nah, ini contoh lainnya. Oke, buat contoh yang ini, kita akan mengintegralkan ln x pangkat 3. Nah, kita bisa selesaikan integral ini dengan mengerjakan perbagian-perbagian. Jadi kita coba integralin juga dari derajat di bawahnya. Berarti kayak ln x kuadrat sama ln x aja. Oke, coba kita kerjain dulu yang pertama. Oke, kita bagi 3 ya. Nah, yang ini. Berarti yang U-nya di sini jelas ya, yang ln x pangkat 3 sama berarti si dv-nya itu adalah dx. Ini jadi dv ya. V sama dengan x. Berarti kalau kita turunin ini jadi dapat 3 per x ln 2x. Nah, coba kerjain yang kedua. Yang kedua berarti U-nya itu si sama ya. Ln kuadrat x. Si dv-nya sama dengan dx. Nah, ini kita integralin hasilnya kayak gini. Ini kita turunin. Jadi 2 per x ln x. Terus satu lagi yang ln x aja. Dapat U-nya sama dengan ln x, dv-nya sama dengan dx. Jadi ini juga sama. Ini turunannya jadi 1 per x dx. Oh, ini jangan lupa dx, dx. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung kerjain. Atau coba kita tulis ulang lagi yang awal. Lengkapnya jadi dapat ln x pangkat 3 dx. Nah, ini soalnya berarti sama dengan, berarti yang ini ya. Ini kita kerjain yang ini dulu. Dapat x x pangkat 3 dikurangin si p-nya ya. P-nya itu P-nya itu X dikali DU-nya. DU-nya adalah X per 3 ln X pangkat 2 dx. Oke, atau kita bisa tulis ulang jadi ln X pangkat 3 dikurangin, ini sederhana ini ya. Atau kita tolak keluar aja deh 3-nya. Berarti jadi ln X kuadrat dx. Nah, bentuk ini kalau kita alamatin malah jadi bentuk yang ini ya. Nah, jadi kita sama, tinggal manfaatin U sama dv yang di sini. X ln X pangkat 3 dikurangin 3, kita buang kurung. U-nya itu adalah, berarti ini X kuadrat dikurangin integral dari X kali 2 per X ln X dx. Tutup kurung. Nah, yang ini juga kita bisa sederhanain lagi, terus ulang jadi X ln X pangkat 3. Ini langsung kita keluarin aja. Jadi 3X ln X kuadrat. Dan ini jadi positif ya, positif 3. Ini 2-nya kita keluarin jadi 6. Ini X sama X, ini kan habis, dari 2 sama 2 habis. Tinggal ln X dx.
Nah, bentuk ini ternyata sama ya kayak bentuk ini. Jadi kalau kita tulis ulang dapat x ln x pangkat 3 dikurangi x ln x kuadrat tambah 6 buka kurung u-nya itu adalah ln x, berarti x kali ln x kurangi integral dari x kali super x dx. Kayak gini, ini coret jadi 1 atau hasil akhirnya oke dengan x x pangkat 3 ini terus ulang dulu aja tambah 6x x. Nah, ini berarti integral dari 1 x ya. Jadi minus 6x. Oke, tambah c. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi integral parsial, terutama untuk kasus dalam kasus ini, logaritma natural yang berderajat cukup tinggi, jadi kita bisa ngerjain bagian demi bagian kayak gitu. Ya cukup panjang untuk contoh yang ini. Oke, apakah ada lagi? Oke. Nah, ini contoh lain. Ini misalkan kita dicari nilai dari logaritma natural dari 2x dx. Nah, ini untuk solusinya. Di sini kita pakai U-nya yang ini ya, si ln 2x sama dv sama dengan dx. Terus sama caranya kita turunin masing-masing sama integralin. Nah, ini contoh dari soal-soalan tes gitu sih. Jadi kalau di sini dapat 2 poin, 1 poin gitu. Contoh dari tes gitu. Ya ini caranya kayak gitu. Jadi step by step juga harus diperhatiin ya, karena poinnya juga lumayan penting. Oke, ini cukup. Ini sama kayak tadi sih, lebih untuk caranya. Kita coba next aja ke, yang ini. Nah, ini gimana? Ada x kuadrat sama ada sin 2x. Nah, kita pilih yang mana? Kalau ikut aturan lipat, kita harusnya pakai si sin ya. Tapi ingat kalau U itu dia bakal diturunin. Jadi usahakan carilah nilai U yang habis diturunin. Kalau kita turunin trigonometri, sebenarnya nggak akan ada habisnya kalau kita turunin. Jadi jangan pakai si sin 2x. Berarti pakailah si x kuadrat. Oke, jadi ini sebagai U, berarti ini sebagai sisanya, dv. Oke, berarti U itu sama dengan x kuadrat dan dv sama dengan sin x dx. Oke, kita turunin. du sama dengan 2x dx. Sama v sama dengan, kita integralin jadi berapa ini? Min setengah ya. Ini keluarin ke depan, jadi ini jadi cos 2x. Ini juga bisa kita gunain tadi ya, aturan substitusi materi awal. Jadi pakai substitusi. Nah, kita dapat CP-nya itu min setengah cos 2x. Kemudian berarti udah dapat komponennya, kita tinggal tulis aja di persamaannya. Berarti jadi integral x kuadrat sin 2x dx itu akan sama dengan u kali v, atau u-nya itu berarti si x kuadrat atau kita dulu di depan setengahnya kuadrat cos 2x dikurangin integral dari v atau min setengah berarti positif setengah cos 2x kali du ya, 2x dx. Nah, oh ya, ini kita bisa angkat juga ternyata. Nah, bentuk ini
kita coba turunin lagi. Berarti kita lakukan pemisahan lagi. Berarti kali ini jangan U deh, biar nggak pusing. Misalkan A aja. Di A sama dengan X, di BA sama dengan DX. Sama B, DB sama dengan cos 2X dx. Di integral dari B sama dengan berapa ini? Tengah sin 2X. Berarti yang ini kita coba tulis dulu ulang jadi setengah setengah X sin 2X kurangin integral dari si B ya. Setengah sin 2X dikali dx. Nah, yang ini. Oke. Jadi yang ini kan tadi, nah ini langsung kita coba hitung lagi jadi berapa. Ini jadi berapa ini? Jadi minus berapa ini? Minus 1/4 cos. Minus 1/4 cos 2X. Kita kalau coba kita tulis ulang yang lengkapnya. Jadi 2X dx sama dengan min setengah X kuadrat cos 2X. Kemudian yang ini tambah setengah X sin 2X sama yang ini ya. Ini minus kalau minus jadi positif 1/4 cos 2X gitu ya. Tambah C. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi bertahap pengerjaannya. Nah, atau coba kita pakai cara lain yang pakai tabel itu. Jadi kita bikin tabel U sama tabel V ya. Coba bikin tabel. U-nya ini si X kuadrat sama dv-nya itu si sin 2X ya. Berarti kita ini turunin dulu semuanya. Dapat berapa? 2X, 2, 0. Kalau buat yang ini berarti dapat diintegralin dapat min setengah cos 2X. Integralin lagi dapat berapa? Min setengah, min 1/4 sin ya, sin 2X. Sama yang terakhir ini integralin lagi dapat 1/8 cos 2X. Nah, terus sama caranya kayak yang di awal, kita silang-silangin lagi, ini ke sini ya dikaliin, ini kasih ini, kaliin, yang terakhir yang ini. Oke, jangan lupa tandanya positif, negatif, positif. Kayak begitu. Nanti kalau kita tulis ulang, kita dapat ya kan. Yang pertama, positif. Ini positif karena negatif jadi negatif. Ini jadi yang kedua dan ketiga. Kayak gitu. Apakah? Kak, izin nanya, Kak. Oh ya, boleh. Kenapa? Buat yang kayak tabel gitu tuh berarti antara U sama DV-nya tuh dikali gitu ya, Kak? Iya, dikali gitu. Hilang-hilang. Ya menurun gitu. Terus ditambahin semua gitu, Kak? Iya. Tandanya harus selang-seling gitu. Oh, harus selang-seling gitu? Iya. Jadi kayak positif, kemudian negatif, positif, negatif, positif, negatif. Awalannya itu harus positif, Kak? Atau bebas? Awalnya selalu positif sih. Buat awal. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Atau coba ya, tadi kalau kita amatin kan jadi si ini jadi X kuadrat, berarti sini X kuadrat. Terus ini min setengah,
cos 2x, cos 2x. Oke. Terus yang ini negatif, kali negatif jadi positif. 2x. 2x dikali seperempat kan jadi setengah ya, setengah x. Sin x benar. Sama yang ini juga jadi positif. 2 kali seperdelapan dapat seperempat. Sama cos 2x. Ya, berarti tambah C. Kayak gitu. Ya, oke, ternyata sudah habis. Dan masih sisa waktu cukup banyak. Oke, sejauh ini ada yang mau tanyain dulu nggak? Mengenai integral parsial. Emang buat integral parsial ini buat median emang cukup panjang dibandingkan integral yang lain. Ya emang karena soal-soalnya harus dikerjain step by step. Tapi bisa pakai ini sih, sebenarnya ini cukup membantu yang tabel ini. Karena dia cukup cepat dibandingkan kita harus satu-satu tulis berlangkah. Oke, ada yang mau tanyain lagi nggak? Atau dari mungkin tadi di awal tentang substitusi ada yang kelewat, itu belum jelas. Atau mau bahas soal mungkin yang belum Ya, boleh cukup. Kak bahas soal, Kak. Nah, eh, ada yang mau request soal gitu nggak? Coba aku pause share dulu bentar. Kak, mungkin boleh nggak Kak minta jelasin integral yang setelah parsial itu Kak, yang fungsi rasional sama yang tak wajar. Oke, sebentar. Coba aku lihat dulu materinya. Sorry, tadi itu yang materi selanjutnya yang mana ya, Teh? Integral apa ya tadi itu?
Oke, aku sebenarnya belum nyiapin PPT. Oke, coba slide-nya. Oke, cukup. Oke, coba aku stop share dulu yang ini. Nah, oke, udah masuk ya. Oke, ini buat fungsi rasional, aku coba pinjam dulu. Oke, ini buat fungsi rasional. Oke, buat kalau buat apa sih materi? Nggak lupa. Oke, buat fungsi rasional. Oke, tadi kan kita udah belajar yang apa ya, parsial. Nah, untuk biasanya integral yang nanti materi yaitu digunakan buat integral dalam bentuk pecahan yang nggak bisa kita integralin secara langsung. Nah, kayak gini, misalkan 1/x² dikurangi 5x tambah 6 gitu. Kalau kita integralin langsung kan nggak bisa ya. Nah, jadi caranya kita ubah dulu bentuknya ke bentuk pecahan lain. Nah, dalam hal ini coba kita pertama-tama kita apa ya namanya? Kita faktorin dulu si penyebutnya. Dalam hal ini si x² min 5x tambah 6 ya. Berarti jadi x min 3 sama x min. Nah, kalau udah kita apa sih namanya? Akar ya masing-masingnya, terus nanti kita bikin integral yang satu sama integral yang lain. Setelah itu coba kita tulis jadi gini ya. Nah, berarti kan jadi kayak gini ya. Si tip A dikali yang ini kan bawah, terus yang B dikali ini. Kalau kita mau tulis ulang yang lengkap, coba ini gabung, harusnya digabung sih. Kan jadi gini ya. Jadi kan ini tambah B x min 3. Ya. Ini kan bentuk lain dari ini. Nah, ternyata di sini itu kan sama dengan 1 ya, di sini 1 dx. Berarti yang atas itu sama dengan 1. Jadi atau kita tulis ulang, 1 itu sama dengan A dikali X min 2 tambah B dikali X min 3. Nah, habis dari itu untuk nentuin si A sama B-nya, lakukan pemisalan gitu. Bukan lakukan pemisalan, jadi kita nyoba-nyoba masukin nilai X-nya sampai nanti dapat. Maksudnya nyoba-nyoba di sini. Coba kita cari nilai A-nya, jadi kita ilangin dulu variabel B. Cara menghilangin variabel B itu paling gampang masukin nilai X sama dengan 3. Ya enggak? Karena kalau kita masukin nilai X-nya 3, 3 kurangi 3 kan jadi 0 ya. 3 kurangi 3 jadi 0. Ya berarti kalau kayak gitu kan si B-nya hilang otomatis, tersisa cuma si A. Ya kan? Si A-nya berarti kalau 3 kurangin 2 itu 1, jadi A-nya sama dengan 1. Si A sama dengan 1. Cara yang sama kita pakai buat ngilangin si variabel A-nya, buat nyari nilai B. Berarti otomatis kita masukin si X-nya 2 juga ya. 2, biar 2 kurangi 2, 0. Jadi A-nya hilang, sisa B. 2 kurangi 3, min 1. Berarti B-nya min 1 ya. Gitu. Cuman nggak selamanya, jadi sebenarnya bebas sih caranya mau masukin ini hilangin langsung boleh, atau mungkin mau coba-coba masukin nilai X-nya 0, kemudian X-nya 1, 2, 3, tetap nanti hasilnya akan sama sih nilai A sama B-nya. Cuma paling mudah itu langsung hilangin aja sih. Jadi pas sudah dapat nilai A dan nilai B-nya, nah nanti kan dapat 1 sama min 1 ya. Jadi kita dapat integral barunya kayak gini. 1/x min 3 dikurangin 1/x min 2 dari dx. Kalau udah kayak gini kan kita jauh lebih mudah yang mengintegralkan.
Jadi kita tinggal integral tiap bagian aja, integral ini sama integral ini. Nah, berarti kalau kita integralin kan karena dia 1/1/, fx gitu ya, 1/x-3, berarti jadi dapatnya ln mutlak ya. Mutlak x-3 dikurangin ln mutlak dari x-2 tambah c. Atau kalau tulis kita bentuk lain kayak gini, sama aja sih. Ini cuma fungsi lain dari ln. Kayak gitu untuk integral. Nah, habis itu, nah, tapi kan nggak selamanya, siapa sih pembilangnya itu nggak selamanya kan bentuknya konstanta gitu. Ada kalanya dia bentuknya kayak gini, bentuknya juga ternyata fungsi juga x-5. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Ada stepnya nggak ya? Oke, nggak ada stepnya. Oke, coba kita kerjain. Buat yang ini kan berarti kita harus ubah dulu yang bawahnya ya. Kita cari akar-akarnya. Berarti di sini ya berapa ya? X plus 2 sama X-1 ya. Oke, berarti kita punya pecahan baru, itu A X plus 2 sama tambah B X-1. Nah, itu kan sama dengan ini. Sama dengan yang ini. Oke, atau kita tulis ulang, berarti jadi X plus 2, X-1, A X-1 tambah B X plus 2. Kayak gini. Nah, ini kan sama dengan yang atas, itu sama dengan X plus 5 ya. Yang bawahnya kan kita udah sama ya. Kalau jadi nggak usah dilihat lagi. Tinggal sisa yang atas. Nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya kita coba tulis ulang dulu. X plus 5 sama dengan A X-1 tambah B X plus 2. Nah, di sini kan kita harus nyari nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Caranya sama sih. Hilang satu dulu. Misalkan kita mau hilangin dulu si B. Berarti masukin X-nya berapa? 4 min 1. Min 3. Ini jadi 0 ya. Biar dapat nilai B juga. Berarti dapat B-nya 2 X min 1. X posisinya sih sama aja. Oke. Berarti jadi berapa? Minus ln mutlak dari X plus 2 tambah ln mutlak X min 1. Jangan lupa 2-nya di depan. 2 tambah C. Itu hasilnya sama juga kayak gini. Itu. Terus, nah, ini contoh kasus lain yang cukup tricky. Karena ini bentuknya kayak polinom per polinom ya. Ini kayak polinom per polinom. Nah, ada solusinya nggak sih? Oke, ternyata tidak ada. Oke, coba kita kerjain dulu. Nah, kalau untuk kasus kayak gini, buat nyelesainnya, kita coba apa ya, faktorin dulu yang atas sama yang bawah gitu, cari akar-akarnya. Oke, yang atas berarti berapa? Coba kita faktorin dulu. Memungkinkan nggak? Kalau kita lihat, kayaknya nggak bisa ya buat ini. Buat X kuadrat tambah 2X min 1. Jadi kita skip dulu atasnya. Coba kita bawahnya dulu. Faktor dari 2X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 2X. Oh, coba kita keluarin dulu X-nya. Sisa ini.
ini 2. Bisa jadi berapa? 2x. Ini x. Berapa? Plus 4 sama min 1 ya. Ini x. Plus 4 plus 2. 2 sama min 1. Jadi dapat x. 2x min 1. X plus 2. Ternyata yang atas nggak bisa difaktorin, jadi kita nggak sederhanain. Tapi nggak apa-apa. Kayak gini ya. Nah, berarti dalam hal ini ada 3 ya. A, B, C. Jadi ada 3. A per X, B per X min 1, sama C, X plus 2. Kayak gini ya. Terus sama caranya. Oke, kita coba tulis ulang yang lengkapnya jadi 2X min 1, X plus 2. Berarti yang A itu 2X min 1 kali X plus 2. Yang B itu berarti X sama X plus 2. Yang C berarti X sama 2X min 1. Oke, itu sama dengan ini ya, sama dengan ini. Oke, berarti kita ulang yang panjang ya. Jadi X kuadrat tambah 2X min 1 sama dengan A 2X min 1 X plus 2 tambah B X plus 2 tambah C X 2X min 1. Nah, buat nyelesainnya sama sih kelas sebelumnya, cuman dalam hal ini ada tiga variabel yang dicarikan A, B, sama C. Jadi gimana nih, kita mau hilangin 2 sekaligus, bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh kalau kita masukin 0. Ya kan, karena ini kali X, jadi coba kita masukin 0. Oke, untuk X sama dengan 0, berarti berapa? Jadi min 1. Yang ini jadi A dikali ini min 1, jadi 2. Ini 0 ya, 0 tambah 0. 0 tambah 0. Ini berarti jadi min 1 sama dengan min 2A. Berarti A-nya dapatnya setengah. Oke, terus untuk yang B, kita mau nyari B. Yang buat semuanya jadi 0 apa? Ini ya, setengah ya. Kita masukin setengah jadi 0. Coba. Kalau masukin setengah, oke, ini jadi 1/4. Tambah 1 kurangi 1, sama dengan 0. Jadi sama dengan A-nya 0, C-nya 0, sisa B. Di B, setengah. Setengah tambah 2 berapa? 2,5 ya, 5/2. Oke, ini kan jadi berapa? 1/4 sama dengan 5/4 B. Berarti B-nya 1/5. Terakhir yang C. Oke, tidak masuk ke mana ini deh. Yang C, kami. Oke, coba ini. Terus yang bikin A sama B-nya 0, tapi C-nya ada adalah si min 2. Masukin X yang min 2, berarti jadi berapa? Ini 4. 4 dikurangi 4. 0, bisa min 1. Ini A sama B dikasih 0. Misal C, berapa ini? Min 2 jadi, oke, deh. C, min 2, min 4 kurang 1, min 5. Min 1C, min 10C. C-nya min 1/10. Dia dapat lah nilai C, nilai A, nah nilai B. Nah, setelah dapat ini kita tulis ulang. Sama kita tinggal integral biasa. Coba kita hapus yang ini deh. Coba ini kita hapus dulu bagian ini. Nah, oke, masih cukup. Nah, jadi kita dapatkan A-nya itu setengah, atau berarti 2X tambah B-nya berapa? 1/5 ya, atau 1/10X min 5 tambah C-nya min 10 minus 11. Minus berapa nih?
1/10x tambah 20 dx. Nah, udah tinggal integralin biasa dapat berapa? 8 mutlak tambah ln mutlak 10x min 5 kurangin ln mutlak 10x tambah 20 plus c. Kayak gitu. Cukup panjang ya. Oke. Terus, nah ini contoh lain. Nah, ini ada caranya. Nah, ini cukup special case gitu. Jadi kalau kita coba penyebutnya kita faktorin, ternyata kita dapat nilainya adalah x dikali x tambah 1 kuadrat ya. Sedangkan kalau kita lihat ini cuma ada 2 gitu ya. Berarti otomatis A sama B. Ternyata nggak benar kayak gini. Kita harus ini harus pakai kayak prinsip pecah satu-satu. Jadi kan ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian gitu ya. Ada x tambah 1, sama x tambah 1 kuadrat. Jadi kita harus cari masing-masing. Jadi kayak A per x, B per x tambah 1, sama C per x tambah 1 kuadrat. Kayak gitu ya. Nanti untuk step-stepnya sama sih. Sama. Coba di sini kayaknya ada deh langkah-langkah. Oke, coba ada nggak ya? Nah, jadi kayak gini. Ini ya, ini tulis ulang, nanti dapat kayak gini. Nanti di sini coba-coba aja masukin X-nya berapa. Oke. Ini tinggal masukin. Nah, nanti dapatlah hasil akhirnya kayak gini. 6 per X, min 1 per X tambah 1, tambah 9, X tambah 1 kuadrat. Pengerjaannya dari sini sampai sini sama kayak sebelumnya. Cuman yang khusus di sininya sih. Harus diperhatiin. Jangan lupa, berarti ada 3 komponen. Jangan cuma ambil 2 komponennya aja. Gitu, itu hasil akhirnya. Oke. Sama. Cuman, ini juga beda ya. Ini galon. Karena dia pangkat 2, jadi bisa diintegralin. Oke. Nah, ya kayak gini. Nah, untuk yang kayak gini, nah ini contoh lainnya juga. Ini juga ada 3 komponen sih, A1, 2, 3. Jadi kita masing-masing 1, 2, 3. Oh ya, quadratic factor. Oh ya, di sini ada kasus khusus juga nih yang ini kita perhatiin. Buat kasus yang kayak gini, karena bawahnya itu masih dalam bentuk polinom berderajat lebih dari 1, dalam hal ini kan derajat 2. Berarti atasnya harus polinom derajat di bawahnya 1, atas derajat 1, yang berarti Cx tambah D. Kenapa kayak gini? Karena memang prinsip dari sana kayak gitu sih. Jadi untuk caranya sama, cuma memang pasti lebih panjang. Jadi ada beberapa kasus khusus yang harus diperhatiin sih. Nah, nanti ini hasilnya. Nah, jadi kayak gini nih. Contoh kasusnya lagi yang cukup ribet. Ini kan ada 2 komponen, yang dalam sama yang luar. Ya, harus diperhatiin ya. Yang dalam aja udah polinom pangkat 2, jadi atasnya juga harus polinom pangkat 1. Ya kan ini kan udah polinom pangkat 2, jadi atasnya polinom pangkat 1. Terus ini juga nanti ternyata dalamnya itu 1 tuh. Untuk perhitungannya sama sih, kayak coba masuk
Nah, oke. Ini udah masuk. Oke, sampai sini sih palingan. Oke, jadi sepertinya nggak ada. Jadi aku mau ingetin lagi aja sih buat emang yang buat integral rasional ini cara ngerjainnya gitu. Kayak ada beberapa kasus yang harus diperhatiin sih. Kayak yang kayak gini, jangan lupa ini. Kayak gini-gini. Apalagi kan itu pokoknya bentuknya polinom gitu ya, polinom. Derajat 2 berarti harus turun 1 di bawahnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian nemu bentuknya kayak gini, misalkan apa ya, AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah bla bla gitu. Kalian nggak bisa faktorin lagi. Yang nemu, tapi ternyata depannya ada misalkan AX aja. A tambah B gini. Berarti yang ini otomatis derajat di bawahnya. Jadi harusnya berarti berapa? Akan kita sebut aja PX kuadrat gitu. X tambah R gitu. Selalu derajat 1 di bawahnya. Jadi biasanya kasus kayak gini jarang banget. Terus untuk level TPB juga paling mentok sampai derajat polinom pangkat 2 sih. Jadi harusnya untuk kasus kayak gini belum keluar. Pokoknya ngitungnya juga lebih ribet lagi sih. Kayak gitu. Ini untuk integral rasional. Kayak gitu. Oke. Ada mau tanya enggak? Jauh ini. Tunggu sampai 9 pas deh. Masih ada 10 menit. Udah 9 pas. Sampai ya 9 lebih 1. Oke, karena udah 9 lebih 1 dan kayaknya belum ada pertanyaan dari kalian. Oke, jadi aku akhirin aja tutorial buat hari ini. Makasih buat semua yang udah hadir, udah sempetin waktunya buat dengerin aku ngejelasin materi. Semoga materi yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan selamat belajar. Dan semangat juga buat ke depannya. Makasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Sama-sama.